Hari ini tanggal 20 Agustus 2015, Mbak Risti telah mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Maka inilah kisah dua janda muda Risti Tagor dan Marsyanda. Hanya 1 hari berselang setelah hari jadi pernikahan mereka yang baru 4 bulan, Risti Tagor akhirnya menggugat cerai Stuart Collin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Kamis 20 Agustus kemarin. Sebelum melayangkan gugatan cerai, Risti telah membeberkan gejolak yang menerpa rumah tangga mereka. Ia mengaku tak terima dengan sikap Stuart yang diduga kasar dan juga sudah 1 bulan pisah rumah dengannya. Amarah Risti benar-benar mencapai puncak ketika ia mengetahui sang buah hati dari pernikahannya bersama Rifki Balwell diolesi saus sambal di bagian mulut oleh Stuart. Hal ini pula yang kemudian membulatkan tekad Risti kembali menjanda untuk kedua kalinya di usianya yang baru 26 tahun. Dia ada anaknya juga, itu yang bikin Risti itu agak-agak tambah sakit hati. Triggernya itu terjadi ketika mulutnya Risti itu disambeli, mulut Arsen itu disambelin pakai saus sama siswat. Itu triggernya, sehingga kekesalan dia tuh makin memuncak. Kalau misalnya ditanya kebenarannya, apakah saya dan dia pisah rumah? Iya. Kami pisah rumah sudah kurang lebih sebulan yang lalu. Itu karena memang dia meninggalkan saya saat saya diopname hari ketiga atas keinginan dia sendiri pergi dari rumah saya. Ada berita soal sambal. Itu betul. Setelah menikah sama saya, dia jadi sangat kasar sama Arsen. Jadi banyak sekali saksinya di rumah ini melihat bagaimana apa yang dia buat. Sampai satu kejadian di mana dia sambelin Arsen pakai saus sambal dan itu adalah triggernya. Soal Arsen juga sebenarnya sih nggak disiksa ya, bukan cuma nggak disiksa, cuma mungkin sempat beberapa kali ngomong dengan ada yang tinggi aja sama Arsen, Stuartnya, terus disambelin juga, tapi saya sih nggak lihat disambelinnya. Selain diduga mendapat perlakuan kasar hingga usia pernikahan mereka yang baru saja 4 bulan, Risti Tagor juga nyatanya kini tengah berbadan 2. Tapi hal ini tak menyurutkan langkah Risti untuk tetap menggugat cerai ayah dari si calon bayi yang kini sudah 3 bulan dikandungnya. Lantas, bagaimana sesungguhnya proses perceraian seorang wanita yang tengah berbadan 2 jika dipandang dari segi hukum Islam? Benarkah meski perceraian mereka tetap diproses, tapi lafal talak baru akan diterima Risti setelah melahirkan nantinya? Mengenai hamilnya seseorang, ya, itu ada kalau menjadi batasan orang mengajukan perkara karena hamil, di situ ada penganiayaan. Kalau menjadi batasan, ya, katakanlah orang hamil kan 9 bulan, ya. Padahal ketika hamil pertama 1 bulan atau 2 bulan, lalu terjadi konflik atau terjadi kekerasan, menunggu 6 bulan berikutnya baru mengajukan perceraian, apa sebuah keadilan itu? Dengan demikian tidak menjadi syarat orang mengajukan perkara. Nanti setelah tidak hamil kan, itu tidak menjadi syarat. Kapanpun orang bisa mengajukan perkara. Ya memang dalam agama Islam, perceraian itu dimurkai Allah. Tapi kalau memang itu jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah, kenapa tidak gitu kan? Ya memang itu harus dilalui. Masalah kondisi Risti yang sedang hamil, itu memang resikonya Risti ya. Tapi proses mengajukan gugatan itu tidak terhalang. Untuk pembacaan lafal talak itu nanti setelah anaknya lahir. Alhamdulillah minggu ini saya baru selesai lepas dari bed rest 1 bulan, dimana saya nggak boleh turun dari tempat tidur. Sebenarnya pipis dan pup aja harusnya di kasur gitu kan, dan kadang-kadang bosan suka nyoba pergi, tapi ternyata tetap aja masih belum fit sampai dengan detik ini gitu kan, karena memang ada sedikit gangguan sama kehamilan yang sekarang. Dalam Islam diperbolehkan menceraikan istri dalam keadaan hamil, tapi yang terbaik itu bukan hanya sekedar merujuk pada hukum. Baginda Rasul, beliau bersabda, istafti qalbak, tanya hatimu. Berbeda dengan Risti Tagor yang telah membulatkan hati menjanda untuk kedua kali, Marsyanda justru tengah menikmati kebebasannya sekarang ini setelah menyandang status janda muda. Ya, pasca bercerai dari Ben Kasyafani, Marsyanda yang sempat mengejutkan publik ketika melepas hijab, kini memilih tampil seksi dengan rambut yang bergonta-ganti warna.
Marsyanda yang dulu juga mengaku tak punya waktu, kini seakan-akan membalaskan dendamnya dengan berbagai kegiatan. Begitu pula soal cinta, sempat terpuruk karena perceraiannya. Caca di usia 26 tahun kini berbahagia dengan status barunya sebagai janda. Dan ketika ia menemukan cinta lamanya yang kembali bersemi dengan Egy John. Karena aku jadi punya banyak waktu yang bisa aku bagi-bagi kemana aja nih. Boleh banget kok untuk ngejalanin kehidupan yang lebih balance gitu, antara kehidupan keluarga, jalan-jalan sama teman, kerja. Aku yang ngatur sendiri semua jadwal aku gitu. Jadi sekarang gini dulu deh, this is the time dimana aku udah bisa lebih fokus kepada orang lain di sekeliling aku dan memberi kebahagiaan sama mereka dan ngasih manfaat termaksimal yang aku bisa kasih sama mereka apa gitu. Beda banget lah. Beda banget lah. Sekarang ada yang nemenin, kemarin gak ada yang nemenin ya. Ya kalau memang jodohnya harus bertahan apapun yang terjadi gitu. Tak hanya Marsyanda yang dibuai asmara, di Desa Kumayan, pemain sinetron 7 Manusia Harimau juga dimabuk cinta. Benarkah Amar Zoni dan Ranti Maria siap memberi kejutan dalam drama kolosal bertajuk Mahardika Galabakti Senopati? Seperti apa pula mesranya Oci Rosdiana saat merayakan hari jadinya yang kedua bulan bersama Rian. Simak kisahnya di Intens sesaat lagi. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Nike Kusmarini akan hadir menemani Anda. Tak kalah panasnya, Desa Kumayan, lokasi syuting sinetron 7 Manusia Harimau, kini dialiri kisah cinta antara para pemainnya. Benarkah Amar Zoni dan Ranti Maria yang makin mesra dipersatukan dalam drama kolosal Mahardika Galabakti Senopati akan memberikan kejutan spesial? Lalu bagaimana pula dengan pemeran Pitaloka Oci Rosdiana? Dibuai indahnya mabuk cinta saat merayakan hari jadinya dengan Rian yang sudah berjalan 2 bulan.